8 Oktober 2022. Kota pertama di tour gue yang pertama. Mesti ngapain nih di Rangkas Bitung. Selain karena ada ikatan masa lalu, gue udah beberapa kali manggung stand up di Rangkas Bitung dan selalu menyenangkan. Itu makanya akhirnya gue pengen balik lagi dan pengen jadiin Rangkas Bitung adalah kota pembuka dari rangkaian tour pertama gue. Perjalanan kita mulai dari jam 8 pagi. Semua ngumpul di rumah gue, termasuk Egi, opener yang gue bawa. Rasanya sih seneng banget ya, karena daerah Rangkas Bitung adalah daerah yang gue tahu namanya karena band reggae namanya Momonon. Dan itu ada salah satu band kesukaan gue juga dari zaman dulu. Akhirnya Yuda Brajamusti mewujudkan cita-cita gue, yaitu main ke Rangkas Bitung. Kita berangkat naik mobil. Alhamdulillah semua berjalan lancar, nggak ada kendala, nggak ada masalah, kecuali satu. Jadi di Jakarta ke Rangkas Bitung itu sekarang ada tol baru. Kita biasanya kalau dulu tuh keluar tol di daerah Balaraja atau kita harus keluar di tol Serang. Tapi sekarang kita udah ada tol langsung ke Rangkas Bitung. Jadi perjalanan jadi lebih singkat, cuma 2 jam dari Jakarta. Nah, masalah tuh terjadi di sini. Jadi kita pikir nggak ada masalah apa-apa, ternyata pas nyampe di tol baru Rangkas Bitung, ternyata bensin mobil kita mau habis. Yang dimana tol itu sepanjang kita masuk sampai keluar pintu tol itu nggak ada pom bensin. Jadi kita deg-degan, takut banget mobil mogok di perjalanan, mati di tengah jalan. Udah gitu tol-tolnya itu kanan kirinya masih sawah, dan kita takut banget kalau misalnya mobil berhenti di tengah tol terus kita minggir, yang nongol bukan orang tapi biawak. Karena belum ada orang, maksudnya masih jarang banget mobil atau orang yang lewat di tol itu gitu. Ya Allah, tolong ya Allah. Bensin sudah menyala. Aduh. Apa aja dalam perjalanan ke Rangkas Bitung? Aduh, apa ya? Sebenarnya sih gue kurang tahu ya, karena gue selama perjalanan tidur. Nggak tahu cerita apa-apa. Alhamdulillahnya lagi, ternyata beneran ngepas banget kita sampai di pom bensin itu. Bensin yang kita punya tuh ternyata pas banget sampai ke pom, pas keluar tol. Jadi kita sampai nanya sama petugas tol, "Pak, ini pom bensin ada di sebelah mana?" Nanti sebelah kanan ada gitu. Keluar tol sebelah kanan ada pokoknya. Kita udah keluar tol, sebelah kanan belum ada juga, ternyata bohong nih orang. Cuma pas kita jalan kayaknya ada agak 1 kilo atau 2 kilo baru pom bensinnya ada di situ ternyata. Sampailah kita di Rangkas Bitung sekitar jam 12 siang. Habis ngisi pom bensin kita lanjut langsung ke venue di daerah aduh gue lupa nama jalannya. Terus disambut sama teman-teman dari Stand Up Indo Rangkas Bitung. Kita ngeliat venue-nya dulu, kita ngecek venue-nya. Habis itu kita makan siang, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Itu nggak cerita bang, gitu. Dia yang mau makan bang, di tempat list. Baru kita move ke villa. Istirahat, tidur sebentar buat persiapan, ngaso-ngaso di villa. Teman-teman panitia nyiapin venue.
kita persiapan semua. Di villa tuh gue sempet tidur, kayaknya dapet 1-2 jam lumayan. Di villanya tuh rumah panggung gitu ya kemarin ya. Sebenarnya rumah warga gitu, bukan rumah warga sih, rumah orang ya, emang ditempatin gitu, cuma iya rumah orang kita sewa hari itu doang gitu. Jadi kita ke tempat dia tidur di venue akhirnya. Nah, gue masih sempat tidur 2-3 jam lah di situ istirahat karena ya lumayan buat ngisi energi gitu buat malamnya, buat pertunjukan malamnya. Terus ya udah akhirnya sekitar jam 4:30 kita balik lagi ke venue. Karena Rangkas Bitung adalah kota pertama, jadi kayaknya semua orang, semua komedian, semua stand up komedian, semua komik ngerasain hal yang sama gitu. Kita di tempat yang baru, apalagi di sesuatu yang baru kita jalanin, udah pasti kita kena serangan panic attack. Jadi emang udah pasti semuanya kayaknya ngalamin deh gitu, semua komik. Nggak tahu apa ya, gua doang yang seberlebihan itu, tapi kayaknya semuanya hampir ngerasain hal yang sama gitu, panic attack. Deg-degannya semua Tiba-tiba semua badanku ada jantungnya. Apa ini sih stand up nih? Deg-degan, mual, mules, semua nyampur. Itu di Rangkas Bitung, di kota pertama, itu gue menghabiskan tolak angin cair sampai 2 dus. 1 dus tuh isinya bisa 6, kayaknya gue habis 12 bungkus. Sejauh ini yang nemenin gue ya emang tolak angin. Kalau lagi grogi, lagi nervous gitu. Egi mau kabur ke stasiun. Egi tadi naik motor, dia mau kabur ke stasiun. Gue mau ke pasar dulu. Mau ke pasar dulu, beli apa? Beli tote. Ada tulisan Ayo Rangkas Bitung. Oh iya, bagus. Dah akhirnya pertunjukan dimulai, opener lokal, oke. Ada Harry Sutisna. Waktu itu pernah ada cewek sama cowok keluar hotel, jajan ke tempat gua. Cowoknya ngopi, ceweknya makan lapar. Gua tuh hotel lapar. Dan kopi dua. Terus ada Kibik. Dari mana? Nanya dia. Rangkas bu. Oh ya. Emang temannya Gugun? Manjang dia mah. Terima kasih Bang Iwi. Baru selanjutnya opener yang gue bawa yaitu Egi, yang ya seperti dugaan gue nggak salah memilih opener di kota itu. Egi pecah banget, bikin gue makin deg-degan buat tampil, tapi gue juga excited. Sampai akhirnya ya udah gue tampil. Lu kalau main sama belantung ya. Lu kalau mati di daun ulang ya. Pas turun di tegur sama yang tadi, ngaceng lagi. Yang paling berkesan tuh ada 2 hal. Yang pertama adalah gua pertama kalinya ditonton idola gua sendiri, yaitu adalah personilnya Momonon. Karena dulu kan ibaratnya kita cuman bisa ngelihat Momonon gitu, tapi dunia berbalik gitu. Jadi Momonon yang ngelihat gua gitu, jadi kayak seneng banget gitu. Di situ ada 2 orang emang yang datang, personil Momonon, ada Iki sama Hio. Terus yang paling berkesan lagi adalah itu pertama kalinya gue stand up dalam keadaan nahan sakit, karena waktu itu ambeien gue kambuh teman-teman.
Seru dah pokoknya. Yang menakjubkan dari Egy pada malam itu adalah Egy tampil bagus banget, pecah banget, solid banget. Di kondisi dia lagi ambeien. Gue sih nggak kebayang ya stand up dalam keadaan pantat gitu, gue nggak kebayang. Tapi Egy bisa tampil sepecah itu, sebagus itu. Gitu. Karena ini kota pertama, gue kayaknya agak kurang persiapan, bukan secara materi, tapi secara fisik. Karena ternyata di Rangkas Bitung yang tidak gua duga, yang kita semua nggak expect adalah kondisi tempat, kondisi venue-nya yang ternyata AC-nya itu mati satu kalau nggak salah ya, mati satu. Jadi setengah jam pertama itu gua kayaknya ngabisin energi, terlalu berapi-api, terlalu menggebu-gebu, sampai akhirnya di setengah jam berikutnya penampilan gue itu udah mulai kendor, udah mulai keringetan, udah mulai gerah, udah mulai capek. Bahkan gue waktu itu salahnya adalah gue pakai baju kuning, jadi baju gue pakai kaos kuning, terus pakai blazer atau kardigan lah, pakai outer gitu. Cuma kaos kuning gue tuh udah rembes dari keringet gue semua, stamina ngendor, nada udah mulai turun, emosi udah mulai turun, yang sebenarnya berefek sama penampilan gue gitu. Gue ngerasa ada efeknya sama penampilan gue yang jadi kurang maksimal. Di otak gue tuh udah udah merintah sebenarnya, udah merintah, ayo ini lagi, tinggi lagi nadanya, ayo bentak lagi penonton di sini gitu, ayo. Tapi nggak kuat gitu, secara stamina ternyata nggak kuat. Jadi emang akhirnya gue simpen staminanya, tampil dengan stamina yang dicukup-cukupin buat nanti di closing gue harus tetap bagus gitu. Jadi gue save dulu energinya buat nanti di menjelang closing gitu ke belakang. Tapi cari di TikTok deh. Apa hal namanya dia pencipta lagu, bukan abah-abahnya yang habis. Kesan nonton Bang Yuda tuh, ini orang tuh emang udah jadi komika yang sangat matang menurut gua. Terus materinya juga siap banget gitu. Kelihatan banget dari penampilannya waktu di Rangkas Bitung tuh, gua tuh ngerasa nyaman banget nontonnya. Terus terbawa sama cerita-ceritanya, yang pastinya memang mood banget lah untuk nonton Yuda gitu waktu itu. Bahkan gue sempat nanya ke beberapa temen gue yang personil Momonon pun, mereka sangat ribu sekali nonton penampilan Yuda Brajamusti. Yang gue harapin sih Yuda Brajamusti yang pastinya karirnya semakin naik, terus semakin kaya, semakin melejit lagi namanya. Karena gue tahu sekali dari dulu perjuangan Pak Yuda seperti apa. Dan gue juga mendoakan semoga dia the next orang-orang yang karirnya tinggi di skena stand up komedi pastinya. Karena Pak Yuda adalah orang yang baik. Makasih semuanya teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillah pertunjukannya berjalan lancar, Rangkas Bitung selalu menyenangkan. Jadi kita lanjut ke kota berikutnya, Bandung dan Kuningan.